Hai guys, lama nih nggak ketemu. Lupa kalau ada akun YouTube. Nah, sekarang aku mau bahas hal yang lagi rame nih di HH tentang orang yang memancing untuk membuat orang lain toksik. Nah, serta selain toksik, mereka juga ingin menanyakan informasi pribadi tentang kalian, entah itu umur dan hal-hal yang lain. Nah, untuk sekarang, kalian hati-hati aja dulu dalam berbicara. Karena tak jarang akun yang seperti ini menggunakan akun baru, bahkan mereka menggunakan cara berkenalan terlebih dahulu dengan kalian dan menanyakan informasi pribadi kalian. Nah, buat kalian juga yang tidak ingin di-banned, harus berhati-hatilah dengan ciri-ciri orang yang seperti ini. Apalagi, bahkan ada yang berpura-pura menjadi staff. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial nih. Masa sih kalian gak kenal dengan kakak satu ini? Selamat datang Kak Marsy di channel Chris Lucy. Nah, karena ada orangnya, saat ini aku akan bertanya untuk pengetahuan kalian. Baiklah, kita mulai. Nah, aku akan bertanya satu. Kak, gimana sih cara kita agar tidak terkena ban? Dan kedua, jika kita bertemu seseorang yang mengaku staff, bagaimana kita dapat membedakannya? Ketiga, apakah akun yang suka seperti ini dapat di-ban? Keempat, jika kita udah terkena ban, gimana cara agar kita dapat mengambil kembali akun kita? Kelima, gimana tanggapan kakak tentang kejadian seperti ini? Oke. Kak, gimana sih biar kita nggak ke-banned? Oke, aku ada beberapa cara. Yang pertama, pastikan kalian jangan pernah buat nge-share data pribadi kalian di Hotel Aduwe. Misalnya kalian tulis di bio umur kalian berapa atau segala macem, itu tuh benar-benar dilarang karena kita seperti yang kita ketahui, sebelum kita install Hotel Aduwe itu ada peringatan kayak ini khusus rating buat umur 17 plus atau 18 plus gitu ya, dan itu benar-benar Hotel Hathaway itu ngelarang buat player yang main Hotel Hathaway di bawah umur tersebut. Yang kedua, kamu nggak boleh sama sekali toksik ya, walaupun misalnya kamu toksik dalam bahasa Indonesia, terus kamu nggak ada peringatan tuh. Nah, tapi tetap aja kalau misalnya ada kamu misal toksik di lobby gitu ya. Nah, ada yang lihat kamu tuh, itu langsung di screenshot, dia langsung lapor ke staff Hotel Hathaway, itu bisa langsung kamu kena banned dalam 2 hari ke depan. Jadi kamu jangan deh ya namanya toksik pakai bahasa apapun, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu jangan ya. Kalian tuh kalau misalnya bercanda sama teman kalian tuh kalian kasih tahu aja baik-baik gitu, jangan sampai kalian toksik. Terus yang ketiga, kamu main Hotel Hathaway itu yang wajar-wajar aja, jangan sampai kamu maksa data pribadi mereka. Misalnya kayak, ya akunnya aku handle dulu ya, atau misalnya aku jual akun nih segala macem, ada yang screenshot, atau misalnya tiba-tiba kamu ternyata di sana ada staff, atau pas kamu ngomong tuh ternyata terdeteksi otomatis oleh botnya Hotel Hathaway. Nah, itu bahaya banget, kalian bisa kena banned dalam 2-3 hari ke depan. Jadi kamu jangan pernah ngasih data pribadi kamu sendiri atau minta data pribadi orang lain. Bahkan kalau misalnya nih ya, kamu beli akun orang lain nih, tahu-taunya tiba-tiba ternyata kamu ditipu, tiba-tiba passwordnya segala macam keganti, terus habis itu kamu ngadu ke Hotel Hathaway kan. Kasus ini malah benar-benar kacau banget. Jadi ya benar-benar kamu tuh nggak bisa dapat akun itu kembali, dan Hotel Hathaway bakal nandain kamu gitu kalau kamu tuh orangnya melanggar peraturan. Kan kita nggak boleh yang namanya jual beli akun, kita menjual nggak boleh, beli pun juga nggak boleh. Dan kamu juga misalnya nggak boleh kayak, aku mau lihat dong foto kamu, ayo wajib lihat foto kamu, maksa kayak gitu tuh kan data pribadi gitu ya. Itu nggak boleh sih, apalagi kalian maksa-maksa di Hotel Hathaway. Yang kelima, menurut aku, kamu tuh jangan pernah make mod Hotel Hathaway gitu ya. Kadang kan ada tuh ya, misalnya di internet ada mod-modan, atau misalnya ada yang bilang ini tinggal download aja atau mod, itu bahaya sih. Karena ada beberapa kasus baik-baik aja, tapi ternyata Hotel Hathaway itu tetap mantau kalian, dan beberapa lama kemudian di banned permanen. Gak cuman jangankan mod, misalnya cuman kamu ini nih transaksi Play Store Hotel Hathaway, misal kalian beli tiket pass atau VIP, tapi kamu tuh kayak sengaja pakai cara curang, bukan cara curang, atau kayak suatu cara yang akhirnya
kamu tuh nggak bayar pajak gitu. Jadi misalnya yang harusnya diskon 50.000, dari 50.000 harusnya kan pakai pajak tuh, misalnya jadi 53.000 atau 55.000. Ini kamu karena kayak berusaha entah pakai apa, bukan VPN ya, kayak semacam begitu-begitu yang pokoknya diusahain banget sampai nggak bayar pajak. Itu ada peraturannya sendiri di official Hotel Adaway. Kayak kalau misalnya kalian baca peraturannya di sana ada, sumpah kayak gini bilangnya. Jika kamu melakukan transaksi di Hotel Adaway tapi tidak membayar pajak, kamu bisa di-banned. Beneran deh, coba kamu baca di website Hotel Hadaway khusus, ada tuh di sana keterangannya pakai bahasa Inggris. Nomor 2, jika kita bertemu orang ngaku-ngaku staff, kita gimana sih cara bedainnya? Cara bedainnya gampang banget. Jadi di Hotel Hadaway itu ada yang namanya staff, ada juga yang namanya ambasador. Nah, kalau staff ini tuh benar-benar orang yang di sistemnya yang bisa ngelihat reportan orang kalau misalnya ada gangguan, kayak misalnya kita ngadu ke help shift. Nah, itu tuh namanya help shiftnya tuh staff Hotel Hadaway. Dan staff ini tuh kita bisa lihat kalau misalnya kita ketemu dimanapun itu, dia tuh di atasnya seperti ada tanda merak hijau gitu loh. Pokoknya bener-bener khusus banget, yang bener-bener nandain tuh dia staff. Gak ada yang bisa pakai itu kecuali staff. Dan staff ini juga dia punya unlimited, yaitu tak terhingga koin dan diamond. Itu kenapa mereka bisa kayak gitu, karena mereka bisa buat ngetes barang-barang yang udah mereka rilis, ruangan baru yang mau mereka rilis. Jadi mereka tuh punya akses spesial, of course, karena mereka bukan player biasa, tapi mereka masuk ke bagian teknisi staff. Nah, kalau misal ambasador, kalian bisa bandingin tuh, kalau mereka itu punya akses buat nge-kick player dalam suatu ruangan, misalnya lobby atau pantai, mereka bisa nge-kick, mereka berhak nge-kick kalau ngelihat kalian tuh toxic atau melanggar peraturan. Dan dia ini untuk ambasador khusus, dia punya bio warna biru dan ada tanda jempol khususnya gitu ya, itu ambasador. Jadi cara membedakannya seperti itu aja. Kalau misalnya mereka ngaku-ngaku ambasador, kamu tinggal nanya aja. Dan kalau mau lebih spesifik lagi, kamu bisa cek Instagram Ambasador Hotel Hadaway. Di sana di-post setiap bio ambasador yang aktif di Hotel Hadaway. Misal sekarang di Indonesia itu ada 3. Ada It's Marshy, yang kedua ada Natasha Febiola, yang ketiga ada Glesem. Nah, itu baru banget muncul ya. Kamu kalau misalnya mau cek lagi bisa silakan cek Instagram Hotel Hadaway, itu semua ambasador yang official ada di sana ya. Apakah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai staff itu melanggar peraturan? Jawabanku tentu melanggar banget. Kenapa Hotel Hadaway ngadain yang namanya seleksi ambasador aja diseleksi, apalagi staff kan? Nah, itu karena Hotel Hadaway memilih orang-orang yang benar-benar menurut mereka cocok, nggak toksik. Karena ada tuh peraturannya, misalnya kalian harus wajib 18+ jadi ambasador. Kalian harus benar-benar memahami Hotel Hadaway. Terus banyak juga pertanyaan, apakah kalian ini rajin di Hotel Hadaway, suka ikut event, apakah kalian peduli dengan Hotel Hadaway, apakah bagaimana yang tanggapan kalian jika kalian bertemu orang seperti ini. Dan Hotel Hadaway benar-benar menyeleksi yang menurut mereka cocok. Dan kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang ngaku staff, apalagi tiba-tiba dia nge-hack, tiba-tiba dia bisa punya bio biru padahal dia bukan official gitu ya, bukan dari pilihan official, itu jelas bakal di-banned. Tapi as long as gak ada yang nge-report, mungkin emang dia gak bakal ke-banned, tapi itu jelas melanggar peraturan. Keempat, jika kita terkena ban, apakah kita bisa mengambil akun kita kembali? Tentu saja berdasarkan yang aku tahu ya, itu tergantung seberapa berat alasan kenapa kita di-ban. Misalnya, aku bisa jelasin yang hal paling berat banget itu ketahuan kamu itu hasil dari beli akun, atau kamu misalnya kamu udah ngejual akun, terus setelah itu orangnya ini bisa protes, kok ke-ban atau nggak bisa di-login. Nah, itu karena Hotel Hadaway sama sekali no mercy banget buat orang-orang yang ngejual beli akun. Yang kedua, yang berat itu kalian ketahuan, misalnya kalian tulis di publik, ada orang yang bertanya umurmu berapa segala macam, terus kamu jawab umurku 14-12 tahun. Nah, itu kamu bisa langsung kena banned
kalau kedeteksi sistem atau ada yang screenshot melapor ke Helpshift. Kenapa? Iya, karena itu melanggar peraturan ya. Dari awal install udah jelas tulisannya require umur 17 plus 18 plus. Jadi jelas melanggar peraturan, di-banned karena tidak sesuai gitu sama peraturan Hotel Hadway. Yang ketiga yang berat ini juga kalau kita menggunakan mod dalam bermain Hotel Hadway. Selama kalian gak ketahuan, kalian bakal baik-baik aja. Tapi kalau misal sampai ketahuan sama bot Hotel Hadway atau ada yang ngadu langsung ke Helpshift, itu kalian benar-benar langsung ke banned permanen ya. Benar-benar ke banned permanen karena Hotel Hadway menjunjung kesetaraan dan keadilan. Ya, orang kalau misalnya mau naik level harus berjuang mencari rift, menjual daur, bukan dengan cara nge-cheat mod. Kalau hal yang masih bisa dimaklumi tuh seperti kalian toxic. Toxic itu biasanya kalian dapat ban 48 jam 2 hari atau 12 jam 6 jam. Tapi kalau kalian sampai berkali-kali 3 kali itu kalian bisa ke banned permanen, apalagi yang benar-benar kalian kesensor dari sistem Hotel Hadway-nya gitu. Jadi hati-hati banget soal-soal kayak gini, tergantung. Ada juga kadang kesalahan misalnya kayak dibilangnya ke banned di bawah umur, terus kamu ngechat tuh ke Helpshift, kok di banned? Aku sebenarnya kan udah umur 19 tahun. Terus setelah itu Helpshift akan meminta data akun kalian, terus kalian bisa nge-send berupa KTP atau SIM gitu. Nah itu akan diproses minimal 5 jam, baru setelah itu kalian bisa mendapatkan akun kalian kembali. Jadi tergantung. Tanggapanku mengenai kejadian seperti ini, kalian harus benar-benar memahami peraturan yang Hotel Hadway buat. Karena kan kalian benar-benar serius juga ya mau ngejaga akun kamu, jadi kamu harus memahami peraturan yang Hotel Hadway buat. Itu biasanya kalau kita sebelum main tuh kayak ada tulisan tentang term and condition. Nah itu kalian harus baca semua sebenarnya. Habis itu kalau kalian nggak kebaca, kalian bisa ke web Hotel Hadway atau kamu bisa ke tanda tanya. Itu tanda tanya ini ya, sebelum kalian main ada tulisan main, di atas ada tanda tanya. Kamu pencet, di sana ada banyak banget artikel, kamu baca semuanya, jadi kamu bisa paham betul. Dan jangan lupa untuk mengaitkan akunmu ke Google Play, Apple, Facebook, kalau bisa semuanya sih. Kalau misalnya kalian gak ke-banned tapi gak ngaitin akun, kamu ganti HP atau HP-nya hilang, jatuh, kamu gak bisa login lagi padahal level udah tinggi, sayang kan. Jadi kalau saran dari aku intinya kamu wajib memahami, membaca semua peraturan Hotel Hadway. Kalau kamu emang takut banget ke-banned ya. Yang kedua, kamu wajib untuk mengaitkan akun kamu. Udah, terima kasih. Nah, mungkin segitu aja untuk pertanyaannya. Buat kalian yang ingin tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar. Ntar mungkin bakal ada Q&A juga. Silahkan kalian tanya-tanya di situ. Kalau bisa kita bakal sama Kak Marsy lagi ya, dengan ambasador lagi. Ya udah, see ya.